afirmasi tentu nanti kita akan diskusi dengan Menpan RB, khususnya untuk yang setelah 10 tahun ini memang menjadi ranahnya Menpan RB. Terima kasih pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Komisi 9, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, para anggota Komisi 9 DPR RI, pimpinan rapat, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Deputi SDM Kemenpan RB, dan para hadirin, para undangan sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami bisa mengikuti acara rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 dengan agenda pembahasan pendayagunaan tenaga kesehatan Indonesia, termasuk tenaga kesehatan non-ASN dan tenaga honorer. Slide-nya. Slide pertama ya. Ya, megang slide. Ya. Ya. Bapak Ibu Ketua, Wakil Ketua dan pimpinan rapat serta anggota dewan yang terhormat, merujuk pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 next slide. Merujuk pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, pemerintah mempunyai kewenangan antara lain untuk menetapkan kebijakan tenaga kesehatan skala nasional selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, merencanakan kebutuhan tenaga kesehatan, melakukan pengadaan tenaga kesehatan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan. Perencanaan tenaga kesehatan diselenggarakan sebagai upaya sistematis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam penyediaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan. Saat ini Kementerian Kesehatan telah menetapkan pedoman teknis perencanaan yang dilengkapi dengan aplikasi perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan, di mana metodenya disesuaikan dengan peraturan yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan hasil pemetaan ketersediaan tenaga kesehatan, maka kami menyampaikan tenaga kesehatan non-ASN yang ada di Puskesmas, RSUD, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota yang bersumber dari Sistem Informasi SDM Kesehatan milik Kementerian Kesehatan, diperoleh jumlah total tenaga kesehatan non-ASN saat ini sebesar 213.049 orang, dengan rincian jenis tenaga kesehatan sebagaimana terlihat di dalam grafik, mulai dari perawat, bidan, kemudian ahli gizi, tenaga elektromedik, dan counseling. Dan jumlah tersebut mencakup tenaga kesehatan di RSUD dan juga di Puskesmas, dan termasuk di dalamnya adalah 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas yang merupakan tenaga non-ASN, sehingga kami di sini hanya data tenaga kesehatan yang dengan 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas. Sedangkan untuk kekurangan tenaga kesehatan di Puskesmas, RSUD, dan Labkesda, serta Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, kalau berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan, diperoleh total kekurangan tenaga kesehatan sebanyak 114.402 orang. Jika data ini dilihat, maka ada gap sebesar 98.847 orang yang sudah ada di Vaskes,
sebagai non-ASN tetapi melebihi dari data formasi kebutuhan yang ada di Kementerian Kesehatan. Hasil perhitungan kebutuhan nakes di Vaskes, terutama di puskesmas dan rumah sakit, tentunya dapat berubah jika masing-masing fasilitas di daerah menghitung secara teratur kebutuhan berdasarkan analisis kerja yang ada. Next slide. Ini adalah metode perhitungan kebutuhan yang digunakan untuk memperoleh kekurangan tenaga kesehatan di Vaskes, di mana untuk kekurangan tenaga kesehatan di puskesmas dan RSD dihitung berdasarkan standar ketenagaan minimal, mengacu kepada kalau puskesmas Permenkes 43 tahun 2019, sedangkan RSUD menggunakan Permenkes 56 tahun 2014. Sedangkan tenaga kesehatan Dinas Kesehatan dan Labkes dihitung berdasarkan analisa beban kerja. Jenis dan jabatan yang dihitung mengacu kepada jenis jabatan fungsional kesehatan yang dapat diangkat menjadi P3K sesuai Perpres 38 2020 dan jenjang pengangkatannya adalah pengangkatan pertama sesuai kualifikasi pendidik, yaitu tampil dan ahli pratama. Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, berdasarkan hasil ratas 3 menteri yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2022, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, diperoleh kesepakatan bahwa fokus pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan sesuai target RPJMN 2024 dan transformasi sistem kesehatan, serta mendorong implementasi peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Dalam hal ini, dalam mendukung percepatan pemerataan dan pemenuhan tenaga kesehatan daerah, sebelumnya formasi CASN dilakukan berdasarkan formasi yang diberikan oleh daerah. Mulai tahun 2022, Kemenpan RB meminta Kementerian Teknis, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk menyampaikan hasil pemetaan kekurangan tenaga kesehatan di Vaskes yang ada di daerah untuk pengembangan penetapan formasi ASN di sektor kesehatan. Oleh karena itu, Kemkes telah melakukan pendataan melalui sistem perencanaan kebutuhan SDMK. Selanjutnya, Kemkes melakukan verifikasi dan validasi data yang disesuaikan dengan data-data lain yang ada. Setelah itu, formasi diberikan kepada Menpan RB. Penetapan formasi P3K tahun 2022 mempertimbangkan berbagai aspek yang melibatkan banyak sektor, sehingga prinsip pengusulan formasi P3K tahun 2022 mempertimbangkan prioritas jenis kesehatan, jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan, lokasi penempatan, serta kemampuan keuangan daerah. Kementerian Kesehatan dalam hal pengadaan P3K 2022 menyampaikan hasil pemetaan data ketersediaan nakes non-ASN berdasarkan hasil inventarisasi di dalam sistem yang ada, yaitu SI-SDMK oleh daerah. Kemudian mengusulkan formasi berdasarkan lokus Vasyankes yang masih kekurangan nakes, dan juga Kementerian Kesehatan akan menyusun petunjuk teknis bagi Pemda terkait kriteria untuk seleksi nakes non-ASN yang menjadi prioritas dalam pengangkatan P3K tahun 2022. Berikut adalah kriteria tenaga kesehatan non-ASN yang menjadi prioritas pengangkatan P3K tahun 2022, yaitu termasuk dalam 30 jenis jakfung kesehatan, latar belakang pendidikan minimal D3 kesehatan, sudah terdata di dalam SI SDMK per 1 April 2022, dan kami sudah bersurat juga ke seluruh Pemda untuk segera mengisi data SI SDMK, memiliki STR aktif untuk jenis jakfung sesuai Kemenpan RB 980/2021 dan SIP atau surat izin praktek untuk yang bekerja di Vasyankes. Merupakan tenaga kesehatan non-ASN dan diusulkan oleh pemerintah daerah.
Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, Kementerian Menpan RB, BKN, dan Kementerian Kesehatan telah mengkoordinasikan dalam proses pengangkatan nakes non-ASN melalui pengadaan P3K 2022. Berikut adalah timeline yang sudah kita sepakati dalam tahapan proses pengadaan yang telah disepakati. Dan sesuai jadwal, Kementerian Kesehatan telah melakukan finalisasi data kebutuhan CASN pada bulan Maret 2022. Selanjutnya saat ini sedang dalam tahap pembukaan informasi oleh Kemenpan RB. Sebagai tindak lanjut proses pengadaan CASN P3K atau P3K 2022, setelah dilakukan pemetaan data, ketersediaan nakes non-ASN dan kebutuhan di masing-masing Fasiankes, akan dilakukan koordinasi dengan Pemda dalam hal rekonsiliasi data yang telah dipetakan oleh Kementerian Kesehatan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk selanjutnya, hasil koordinasi dengan Pemda akan diperoleh usulan akhir atau formasi P3K 2022 dan diinput dalam informasi oleh BKD, serta usul akhir atau final daftar individu tenaga kesehatan non-ASN yang prioritas yang akan diusulkan menjadi P3K. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ketua, Bapak Pimpinan Rapat, dan seluruh anggota Dewan yang terhormat terkait proses pengadaan CASN atau P3K 2022 tenaga kesehatan yang sedang berproses. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan. Cukup banyak pertanyaan untuk Kementerian Kesehatan. Memang ini pertama kali dari Pak Edi Wuryanto dan ada beberapa yang sama. Memang ketika berubah jadi dari Badan PPSDM ke Dijen Tenaga Kesehatan, ada penambahan fungsi yang harus dilakukan, yaitu perluasan lebih tidak hanya internal tetapi juga meliputi seluruh tenaga kesehatan yang lain. Nah, oleh karena itu kami memulai dengan melakukan pendataan. Pendataan ini memang tidak mudah, seperti Pak Edi sampaikan, memang ada berbeda dengan guru, karena guru punya dapodik, sementara di tenaga kesehatan ini tidak ada. Sehingga ketika kami mencoba mencari data di sistem yang ada di Kementerian Kesehatan, kemudian kami sandingkan dengan yang ada di KKI, KTKI, dan ID, ternyata datanya ini tidak ada yang sesuai. Ya. Akhirnya kami memutuskan dalam waktu tertentu kemarin bulan Januari melakukan pendataan langsung ke Pemda atau ke provinsi dan kabupaten kota. Dan data ini adalah data keseluruhan dari mulai tenaga kesehatan, dari mulai dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya, yang tentunya kami dapatkan dari seluruh provinsi dan kabupaten kota untuk mereka mengisi baik itu statusnya ASN maupun honorer maupun ASN dan honorer atau status sukarela dan lain-lain. Tadi kita minta mereka untuk memasukkan. Data yang saya sampaikan tadi adalah data yang saat ini kami peroleh dan memang rasanya masih perlu kami lakukan validasi karena kepatuhan terhadap pengisian data dari provinsi dan kabupaten kota ini masih perlu ditingkatkan, Bapak Ibu. Mungkin kami minta bantuan dari para anggota untuk bisa membantu mendorong dari dapilnya masing-masing. Begitu juga dari data yang sudah kami mintakan untuk perencanaan kebutuhan ABK dari masing-masing wilayah, ini pun sangat sulit sekali. Seperti tadi disampaikan bahwa masih banyak provinsi dan kabupaten kota yang tidak terinformasi terhadap program yang sedang kita lakukan. Padahal kami sudah bersurat kepada seluruh kepala dinas. Kami sudah melakukan DES ke 548 provinsi dan kabupaten kota.
Dan ini kita lakukan dalam 2 minggu untuk percepatan, walaupun ya itulah, mungkin itu yang masih perlu kami lakukan validasi. Data nakes ini akan terus kami validasi. Tentunya kami akan bekerja sama dengan Kementerian Kemendagri untuk bisa mendorong dari wilayah untuk bisa mengupdate data-data yang ada. Kemudian tadi pertanyaan Pak Edi, bagaimana dengan proses seleksi? Proses seleksi untuk tenaga kesehatan akan dilakukan oleh Menpan RB dan tentunya akan mempertimbangkan seleksi afirmasi yang ada, termasuklah yang kita akan lihat tentunya masa kerja. Dan mana daerah-daerah apa yang disebut dengan prioritas, karena kita punya indikator bahwa kita harus mengisi seluruh puskesmas dengan dokter dan dokter gigi dan 9 tenaga kesehatan yang harus ada di puskesmas. Kemudian untuk RSUD harus ada 7 dokter spesialis dasar, maka prioritas itu akan dilakukan untuk mengisi kebutuhan berdasarkan standar dulu. Ini yang menjadi terutama yang harus dilakukan, sehingga apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Ratu bahwa tentunya sampai di pelosok-pelosok harus memiliki kesamaan pelayanan kesehatan, ini bisa dilakukan kalau seluruh puskesmas memiliki 9 tenaga kesehatan dan RSUD-nya mempunyai 7 dokter spesialis. Nah, inilah yang disebut prioritas seperti itu. Kemudian memang di puskesmas kami mendata mendapatkan masih banyak tenaga honorer, dan ini datanya sudah ada ya di kami semua di seluruh provinsi. Kalau memang perlu disampaikan nanti akan kami sampaikan. Kemudian terkait pertanyaan Bu Eva terkait Japung KLBP, KLBP ini PLKB. Oh, PLKB, oh ya sorry. PLKB ini memang PLKB ini tidak termasuk 30 jenis Japung kesehatan, Bu, di di Pepres 38, sehingga tentunya mungkin nanti ini perlu kami diskusikan lagi kepada Menpan RB. Kemudian terkait pertanyaan Pak Darul Tista bahwa ada impres pencegahan stunting yang harus kita lakukan dan prioritas pelayanan kesehatan lainnya yang khususnya ada di pelayanan primer. Tentunya ini sudah harus dihitung di dalam 9 jenis tenaga kesehatan yang sudah harus ada di puskesmas, dan kita masukkan di dalam skala prioritas untuk bisa dipenuhi, diangkat menjadi tenaga P3K. Kemudian tadi Ibu Dewi Aryani menyampaikan agar data yang tadi kami sampaikan adalah data yang di sebelah kiri adalah data honorer yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Pemda, Provinsi dan Kabupaten Kota yang kami terima sampai terakhir kami terima di 1 April. Sedangkan data yang di sebelah kanan adalah data kebutuhan sesuai standar yang kami inventarisasi berdasarkan hasil pengisian dari SI-SDMK. Terlihat gap, tetapi kami masih terus mendorong, memvalidasi agar data-data ini benar-benar akurat. Kami terus masih melakukan pertemuan dengan Pemda, dengan Provinsi dan Kabupaten Kota agar mereka mengupdate data-datanya, sehingga pada saat data-data ini kami serahkan ke Menpan RB sudah bersih gitu ya, sudah sempurna lah seperti itu. Memang izin Bapak Ibu, kami agak sedikit kesulitan bicara data karena memang daerah ini juga mereka sering sekali tidak mau secara secara akurat mengisi data-data yang ada, dan juga tentunya data-data ini perlu kami validasi seperti tadi Ibu Irma sampaikan, jangan sampai ada data-data yang tidak ada akuntabilitasnya.
Oleh karena itu tentunya akan ada harus ada surat dari daerah bahwa memang tenaga kesehatan ini sudah bekerja sekian tahun, sudah ada TMT-nya, sudah juga punya STR seperti itu untuk kita menjadi bagian dari pertimbangan lainnya untuk diangkat menjadi tenaga ASN. Bu Ade, sebentar. Ini saya perpanjang lagi ya sampai 1.30. Ya. Silakan dilanjut, Bu. Ya, makasih Pak. Afirmasi tentu nanti kita akan diskusi dengan Menpan RB khususnya untuk yang setelah 10 tahun ini memang menjadi ranahnya Menpan RB. Kemudian untuk anggaran kami juga berkoordinasi. Jadi memang pada awalnya rapat ini dihadiri oleh Mendikbud, Menteri Kesehatan, Menpan RB, dan juga Bappenas. Pada saat itu memang Ibu Menteri Keuangan tidak hadir, tetapi selanjutnya kami terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Mendagri. Koordinasi ini terus kami lakukan tentunya untuk bisa sejalan, berkoordinasi dengan baik, karena kalau tidak kami juga percaya bahwa ini tidak akan berlangsung dengan baik. Kemudian Bu Ratu, ya ini mungkin terkait dana nanti mungkin dari Kementerian Keuangan atau Kemendagri. Sementara untuk relawan COVID, Bu, ini selama didaftarkan, jadi kami tidak membedakan di relawan COVID-nya, tetapi kami minta mereka mendaftarkan ke sistem informasi SDMK. Apakah itu relawan ataukah bukan ya, selama itu non honorer atau dia sudah ASN, asal mereka didaftarkan di situ, maka mereka akan kita ajukan formasinya Pan RB. Tidak ada kriteria dari relawan. Kemudian TKS juga begitu, selama mereka mendaftarkan tentu akan dimasuk di dalam sistem yang nanti tentunya akan dilakukan validasi bersama Menpan RB untuk prioritas penetapannya. Jadi kami memang datanya ada, tetapi tentu tergantung bagaimana daerah secara rinci memberikan data itu, memasukkan ke dalam SDM. Izin pimpinan, mungkin sedikit Bu Ade. Ya baik, artinya mungkin perlu koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, Bu, agar benar-benar TKS itu bisa istilahnya diinput datanya, sehingga mereka artinya ada ketegasan lah gitu, jangan sampai nanti kan ada karena kepentingan di bawah, justru mereka itu terabaikan gitu. Ini mungkin perlu koordinasi yang baik. Iya, baik Bu. Kemudian untuk tenaga honorer, sampai kapan, izin Ibu bahwa nanti mungkin Pak Dirjen, Pak Alex bisa menyampaikan, tetapi kami P3K ini bisa diangkat 1 tahun sebelum masa pensiun Bu, 58 tahun. Kemudian Ibu Putih, izin Bu Putih, khusus Direktorat Perencanaan yang mengatakan semua data nakes baik honorer, ASN, atau tenaga TKS dan berdasarkan data itu barulah kami membuat kebijakan-kebijakan, karena tanpa data tentu tidak mungkin kita bisa membuat kebijakan. Tetapi sekali lagi Bu, memang masih sangat sulit sekali kami menyusun data, sedang kami pikirkan bagaimana kami bisa membuat satu sistem yang terintegrasi dengan Pemda, sehingga tidak setiap kali harus kita meminta data. Kemudian pengawasan dengan terhadap gaji ya Bu, mungkin ini nanti kami serahkan kembali ke Mendagri. Kemudian formasi tentu dikembalikan akan dilakukan berdasarkan prioritas tadi Bu, bahwa seluruh puskesmas harus memiliki 9 tenaga kesehatan. Permasalahan di tenaga kesehatan ini adalah bukan hanya jumlah, tetapi distribusinya. Sehingga tidak akan tentunya seperti ini, misalnya di NTT gitu. Kemudian ada
kebutuhan honorer. Di Jakarta ada kebutuhan honorer. Kalau memang formasinya terbatas, maka tentu akan dipilih, akan diutamakan yang di daerah-daerah di mana tenaga kesehatannya belum ada gitu. Jadi ini yang juga akan dihitung, akan dilihat kembali berdasarkan lokasi gitu kan. Kalau di daerah Jawa, di daerah Barat, ini sebenarnya tenaga kesehatan udah penuh sekali gitu. Sehingga kita tentu berharap mereka bisa kita alihkan ke daerah-daerah yang kurang di tengah dan di timur. Kemudian STR, Bu, STR ini selama masa COVID, mereka diperpanjang 1 tahun, Bu. Jadi tidak perlu diperpanjang, memang sudah ada peraturannya. Nah, jadi STR mereka walaupun tidak berlaku tetap akan diperhitungkan karena memang ada relaksasi di masa COVID. Kemudian IAKMI dan Persakmi, Ibu memang ini sedang lagi dibahas, Bu. Jadi kelihatannya mereka perlu memilih satu bidang, Bu. Jadi karena di Undang-Undang Nakes itu organisasi profesi harus membawahi satu jenis tenaga kesehatan. Ini yang kami mintakan kepada IAKMI dan Persakmi karena tidak ada jenis kesehatan, tidak ada jenis tenaga kesehatan masyarakat, Bu. Jadi ini yang kami akan diskusikan kembali, sudah ini kan, apakah IAKMI akan mewadahi tenaga-tenaga kesehatan yang belum ada organisasi profesinya, misalnya epidemiologi seperti itu, karena sebenarnya setahun sebelum mereka selesai mereka sudah mengambil penjurusan, Bu. Jadi tinggal kita melihat mereka mau membawahi organisasi profesi untuk jenis tenaga kesehatan yang mana. Kemudian Bu Nafliva, beberapa banyak tadi sudah mungkin ya sudah saya sampaikan. Kemudian betul kita harus berhati-hati terkait seleksinya sehingga diharapkan tentunya di 2023 semua kebutuhan tenaga honorer ini diselesaikan. Terkait pertanyaan Bu Neti, mohon izin Bu Neti. Jadi prioritas tadi seperti itu, Bu, prioritas itu adalah kalau di puskesmas adalah puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Itu harus ada di masing-masing puskesmas minimal 1. Tetapi sebenarnya harusnya kalau mereka mengisi rencana kebutuhan, kalau berdasarkan ABK tentu bisa ada puskesmas yang lebih dari 1. Misalnya dengan puskesmas rawat inap, dokternya itu nggak cukup 1, dokternya harus 2. Gitu. Nah inilah kita menghitung semua, kita sudah punya peta dari rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang minimal dan yang sesuai standar di seluruh puskesmas yang ada. Kita sudah ada. Nah ini yang akan diprioritaskan. Begitu juga RSUD. RSUD adalah 7 jenis spesialis dasar yang harus ada. Dan ini harus selesai di 2024, Bu. Sehingga tentunya kemarin Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan Menpan RB bisa memfasilitasi terhadap kebutuhan tenaga kesehatan yang harus di puskesmas. Distribusi ini kita juga sudah memetakan mana-mana daerah-daerah yang belum ada. Nah, disitulah yang akan kita prioritaskan untuk diisi terlebih dahulu, Bu. Kalau memang prioritas formasinya bertahap, baru nanti pengisian di tempat berikutnya untuk yang honorer-honorer. Karena tentunya mempertimbangkan anggaran yang ada. Kalau anggarannya ada tentu kita inginnya diangkat semua ya, Bu. Tapi kalau anggarannya tentu kami kembalikan ke Kementerian Keuangan. Tetapi utamanya adalah kita harus mengisi puskesmas dengan 9 tenaga kesehatan dan RSUD dengan 7 dokter spesialis. Izin pimpinan. Ya, silakan. Sedikit karena memang Bu Ade tadi sedang menjawab itu ya. Mungkin Bu Ade kita bisa diberi ya nanti peta distribusinya per wilayah ya, termasuk kita juga punya tanggung jawab di Dapil gitu ya untuk melihat seperti apa pemenuhan kebutuhan SDM nakes tadi. Terima kasih. Ya, bisa Bu, kami punya Bu, nanti kami kirimkan. Karena kami kemarin sudah mendata selama 1 bulan untuk menyelesaikan itu. Kemudian Bu Meli, Ibu memang kalau Ibu tanya apakah sudah 100% valid, tadi saya sampaikan Bu,
belum valid, belum sampai 100%, saya nggak berani. Tetapi mungkin sekitar 80-90%. Dan ini kami terus masih berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, baik dengan secara rapat melalui Zoom maupun dengan pengiriman surat yang berkali-kali kami kirim untuk mereka melakukan update data. Dan ternyata memang tidak mudah, Bu. Jadi kami mohon bantuan Ibu juga supaya tentunya data ini sangat penting untuk kita bisa melakukan berbagai kebijakan, Bu. Kemudian pemberian afirmasi tadi mungkin dari Menpan terkait perekrutan dan juga untuk 2023 jika belum masuk ke PNS. Ibu Krisdayanti, mungkin kita bisa bekerja sama terkait pengiriman untuk atau peningkatan kapasitas, karena kita juga punya anggaran yang cukup besar untuk peningkatan kapasitas dari tenaga kesehatan. Dan tentunya roadmap kalau memang itu kita juga akan tentu kita akan bikin berdasarkan kondisi yang ada dan target-target yang tentu diharapkan di 2023, 2024 sudah bisa kita selesaikan. Kemudian Pak Daulay, jadi Pak betul bahwa sebenarnya memang lowongan pekerjaan ini banyak, bukan hanya jadi ASN atau jadi P3K. Terutama bahwa banyak sekali rumah sakit swasta yang masuk, yang membangun rumah sakit di Indonesia. Tentunya ini ada rumah tenaga kesehatan harus ditingkatkan. Kita sudah punya komite bersama dan Dikbud, tetapi kalau di Poltekkes, Kementerian Kesehatan, kita sudah bahasa Jepang ke dalam kurikulum. Sebenarnya masih banyak juga pekerjaan laboratorium itu masih sangat dibutuhkan. Kalau di Poltekkes Kementerian Kesehatan belum lulus, ini sudah banyak yang merekrut, Pak, dari swasta. Nah, ini kami juga sudah punya peta untuk Poltekkes kami menyampaikan bahwa mereka untuk bisa melakukan reformasi terhadap prodi-prodi yang ada agar bisa sesuai link and match dengan kebutuhan di lapangan. Mungkin itu ya dari Pak Pimpinan juga seperti itu, Pak. Kami berusaha tidak hanya di dalam Vaskes yang ada dengan ASN atau P3K, tetapi kita mendorong juga swasta untuk bisa merekrut. Kemudian luar negeri, Pak, cukup banyak peminatnya, tinggal kita meningkatkan kapasitasnya. Dan juga kita melakukan peningkatan, kita berharap perawat-perawat ini contohnya bisa ditingkatkan, Pak, karena sekarang sebenarnya banyak permintaan perawat yang khusus kardiolog, perawat yang khusus anestesi. Nah, ini masih banyak dibutuhkan karena sekarang rumah sakit khususnya rumah sakit swasta mereka mau yang lebih spesifik lagi. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan prodi-prodinya agar bisa terfasilitasi karena peminatannya masih sangat banyak sekali, Pak, di rumah sakit baik pemerintah maupun swasta. Demikian dari saya, Pak. Terima kasih. Izin pimpin. Pak Sultan, terima kasih, Pak. Jadi memang kita terkait tadi pendataan memang kami mohon ya Pak Sultan, tadi kami sampaikan bahwa memang pendataan ini sulit, mungkin di Jambi Pak Sultan bisa bantu ini yang selalu membantu kami. Kemudian juga terkait organisasi profesi, izin Pak, kami sudah melibatkan organisasi profesi sebenarnya Pak, karena kebetulan sekarang di Dijen Tenaga Kesehatan, mohon izin, KKI dan KTKI ini ada di bawah kami Pak. Nah, jadi sebenarnya kami sudah mencoba mencari data, ternyata datanya juga masih belum valid gitu ya Pak, sehingga kami merasa bahwa kelihatannya mencari langsung dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota ini harusnya bisa lebih update Pak, seperti itu. Tetapi kami tetap berkoordinasi dengan organisasi profesi karena kebetulan KKI dan KTKI ada di bawah Dijen Nakes.
Mungkin kalau anggaran nanti ya Pak ya di keuangan ya. Apa sudah dijawab ya Pak Sultan Manijin Pak? Ini sangat penting Bu. Baik Pak Sultan, kami akan terus berkoordinasi Pak. Alhamdulillah kami terus sampai saat ini koordinasi berjalan terus. Mungkin nanti Pak Dirjen bisa menyampaikan ya Pak. Terima kasih Pak.